Halo teman-teman, di sini aku Sally sama teman aku Bening. Jadi kita hari ini mau bahas soal pentingnya memilih teman ya. Mungkin topik ini udah banyak banget dibahas oleh orang-orang, tapi di sini kita berdua mau nyampein menurut sudut pandang kita. Yap. Mungkin sebagian orang banyak yang mikir kalau punya banyak teman itu semakin baik ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak banyak dari kita ngerasain kalau punya banyak kenalan itu nggak selalu bikin hidup kita itu jadi lebih ringan. Malah kadang terlalu banyak teman itu bikin kita lelah. Kayak kita jadi sering ngerasa nggak bisa jadi diri sendiri. Jatuhnya kayak terlalu Oversharing ya. Oversharing tapi salah tempat. Nah, itu yang kita Karena nggak semua teman itu baik. Iya. Bukan dalam baik dalam kata jahat atau baik gitu, tapi dia ke kita belum tentu baik. Jadi sebenarnya kita tuh normal nggak sih milih-milih teman? Menurut Ini kita sih ya, normal ya. normal. Tapi itu tergantung orang ya. Mungkin ya orang yang mau hidupnya kayak selalu lonely kan. Ya. Yang penting ada temen gitu mereka tuh, walaupun baik buruknya gitu. Dan kalian juga pernah dengar nggak sih, atau mungkin orang tua kalian atau teman-teman kalian kayak ngomong, kok kamu tuh pilih-pilih teman, kita tuh harus temenan sama semua orang loh, semua Bergaul ya. bergaul biar teman kita tuh jadi banyak, kita tuh jadi apa-apa, Kayak kalau misalnya cari kerja atau banyak relasi gitu. relasi. Tapi anggapan itu tuh nggak selalu bener guys. Kayak kita tuh harus pilih-pilih juga. Ya memang relasi itu memang perlu, teman memang perlu, tapi kita juga harus pilih-pilih teman dan juga circle yang positif buat kita dan untuk diri kita juga. Jadi kita yang kadang milih-milih temen nih, sebenarnya kita tuh bukan milih atau sombong gitu. Jadi itu tuh kayak nguras energi juga, sama kayak mereka tuh kayak cuman manfaatin kebaikan kita gitu. Kita juga jangan bodoh juga. Nah, maka dari itunya kita harus pilih-pilih teman. Itu salah satu fungsi dan sisi positifnya untuk pilih-pilih teman, bukan sekedar ajang sensi atau sensitif atau knowledge like something. Pernah nggak sih kalian deket sama seseorang gitu, terus karena sering bareng gitu ya, terus lama-lama obrolan kalian tuh semakin nggak nyambung gitu, Jadi kayak bikin pe ya, Ya. nggak ada connect lagi gitu. Jadi ini teman lama tapi ngerasa Yang lama nggak nyambung gitu. Nah terus atau sebaliknya kayak pernah gak punya temen sama sekali, terus awal-awal kayak gak pas kita temenan awal-awalnya nggak satu frekuensi, tapi ternyata malah jadi temen karib akrab gitu, kayak obrolan kita tuh nyambung gitu walaupun baru pertama kali gitu. Apa sih yang bikin kalian nyaman sama seseorang tuh? Jadi kayak kita punya temen ya, tapi kayak kalau kita ngomongin masalah kita ke dia, kayak jawaban dia tuh ala kadar, kayak oh oke, iya, kayak nggak ada rasa simpati atau empatinya ke kita gitu. tapi dia tuh pengen lalu all the time 24/7 ngomongin tentang dia, seluruhnya tentang dia. Dan kita tuh pernah ada temen juga kan, satu instansi lah, instansi. Dia tuh memang baik sih sebenarnya, tapi kalau misalnya dibilang baik tuh memang baik, tapi kalau misalnya kita lagi ngomong atau curhat tentang masalah kita kayak itu, kayak dia tuh kayak nggak terlalu tertarik atau peduli atau tapi tentang diri dia excited banget gitu. Nah, itu salah satu teman refleksi. Nah, jadi ini semakin jauh semakin tahu dan selektif lagi buat cari temen dan nggak mau terlalu excited sendiri ya. Jadi itu sih fungsi dari pilih-pilih teman, bukan karena sensi atau pilih-pilih dia Bener baik. kata orang, nggak semua hal itu harus dibicarain ke sesama temen. Harus jangan terlalu oversharing karena oversharing belum tentu baik. Jadi setelah kita bahas soal red flags dan pentingnya punya batas soal pertemanan tadi, kita waktunya buka-bukaan ya di sini. Jadi segmen ini kita bakal spill a bit of our own tea. Bahas pertemanan yang sering muncul soal pertemanan. So the first questionnya, jadi kalian tuh kayak ngerasain nggak? Kalian tuh punya banyak teman ya, kayak mungkin teman kecil lah atau teman sekolah atau teman di lingkungan kalian lah, tapi kalian masih ngerasain kesepian gitu. Jadi punya banyak teman tapi sering kesepian. Iya sih, pernah kan? Pernah dong. Kayak dulu tuh teman aku tuh bisa sampai 19 atau 15 orang waktu SMP sampai SMA, dan itu dipilih-pilih dan udah masuk selektif. Dan kenapa? Karena aja itu untuk for the say hi, like cuman kalau misalnya ketemu di jalan kayak hai gitu aja. Tapi sekarang temen aku tuh udah kayak cuman bisa dihitung pakai jari. Dan memang percuma kalau punya teman banyak tapi kesepian itu
pasti. So for the second question, kamu atau kalian yang nonton pernah nggak ngerasa lebih nyaman deket sama orang baru atau justru teman lama atau temen baru? Ini kalau menurut aku ya, kalau menurut aku lebih pilih teman lama. Apa? Karena kita udah lama temenan, udah yang pasti udah tahu kan yang Paling ngerti. iya sisi buruknya, sisi tengilnya. Jadi kayak kita tuh udah nggak canggung lagi kalau misalnya juga kalau marahan juga bukan yang marahan beneran gitu. Jadi kayak ya udah sih kayak gitu, besoknya main lagi gitu. Kalau teman baru tuh kayak Mungkin open aja untuk teman baru, tapi kita lebih pilih teman lama ya. ya teman lama. Teman lama Orang tuh baru itu kan kita nggak tahu kan yang gimana aslinya dia tuh, soalnya kan baru. justru teman lama tuh udah nerima versi diri kita iya, sebenarnya kan. versi real Third questionnya, kalian ada nggak pengalaman cerita pahit ya teman yang absurd gitu ya? Soalnya kita di sini punya temen, kita tuh bukan punya temen di negeri kita aja, tapi di negeri orang juga ada gitu. Kita kenalnya lewat sosmed ya. tapi bukan mereka yang absurd. Iya, kita tapi yang kita yang suka ya apa tuh have fun lah sama mereka gitu. Jadi kita tuh punya temen dari luar negeri, sebut aja negaranya tuh ASEAN ya, deket dengan Thailand. Dia cowok. Gimana ya ngomongin kepribadiannya tuh dia. Jadi kita tuh itu pertama kalinya kita ketemu orang yang benar-benar peduli akan kehidupan dunia Dan orang-orang. Kenapa kami bilang gitu? Karena contohnya gini ya, kita tuh pernah kayak kan kalau pertama kali kenal tuh kita nanyain soal makanan mereka kayak basic iya, conversation untuk temen luar kan. ya. Dia tuh kayak ngomong kayak you know I don't really care about the world, you know. Iya, kayak the world, mereka iya, dia tuh the nggak world. peduli sama dunia gitu. Iya. Jadi kita tuh langsung kayak mikir kayak itu kan seharusnya dia Tahu. iya, maksudnya buka diri kan, maksudnya Seharusnya dia tuh memperkenalkan. iya, memperkenalkan negara mereka dengan orang-orang luar kan harusnya, Iya. tapi dia nggak gitu. Malah kayak menutup diri, I don't really care about the world. Tapi dia tuh semuanya nggak tahu kalau misalnya kita ngomong tentang dirinya. Bahkan kami tuh sering banget muji diri dia tuh. Tapi dia nggak nerima pujian itu, setidaknya ya kayak oh thank you gitu, walaupun sebenarnya nggak benar pujian itu ya. Tapi dia tetap nggak mau. Dan juga dia tuh sebenarnya kalau sering kami lihat di sosmed dia, sebenarnya dia tuh lumayan terbuka dengan teman-temannya. Dan juga mungkin kami pikir dia tuh cuman gitu di sosial media aja, set Iya. story. Ya memang dasarnya dia nggak mau terbuka gitu. Mungkin karena kita juga cewek kan, jadi mungkin dia ada masa lalu kan kayak Iya. yo soalnya ya sering aku lihat dia like soal cewek tentang masa lalu. Ih, Jadi kami korbannya. jangan, ya, kita tempat pelampiasan ya. Jadi berakhir di blog guys. Guys, kayak buat apa sih mikirin masa lalu gitu? Masa lalu itu udah lewat. Ya kayak kita tuh berjalan ke depan bukan ke belakang gitu. Kayak mereka mungkin happy, kamu sedih, kayak nggak ada gunanya juga gitu. Pepatah hari ini. Jadi guys, setelah kita question box and Q&A and spill the tea, kita sekarang mau kasih tahu yang selektif dalam pertemanan, red flags dan batasan dalam pertemanan. Kita tuh sering banget kan dengar istilah toxic friendship. Kalian pernah ngalamin nggak pertemanan nggak sehat? Tapi sebenarnya tanda-tanda awalnya tuh kayak jadi gimana sih ngenalin ciri-ciri tanda pertemanan kita itu kayak udah masuk kelihatan ke dia- toxic friendship? Iya. Jadi di sini kita bakal bahas itu. Jadi salah satu teman red flags dan udah masuk toxic friendship itu salah satunya dia sering jadiin dirinya itu pusat cerita, dan ceritanya tuh melulu tentang dia. Jadi kayak kita lagi ngomongin tentang cowok kan, cowoknya si B, dan si pusat cerita ini si A ini jadi tiba-tiba ngomongin tentang cowok yang ngedeketin dia. Padahal kita tadi belum selesai ya ngomongin Iya. soal cowok kita gimana gitu, tapi dia langsung memotong omongan kita gitu. Ini bukan tentang soal cowoknya guys, tapi ini tentang seluruh topik conversation, seluruh topik percakapan di seputar pertemanan. Dan masalahnya tuh yang bikin kesel tuh bukan karena kita iri ke dia punya cowok atau enggak, tapi yang bikin kesel tuh dia tuh nggak pernah benar-benar dengerin apa yang kita omongin. Kayak Udah lewat aja gitu, kayak bukannya mau ngasih saran kan Iya. soal cerita yang kita udah ceritain ke dia tadi, tapi
nggak ada masukan sama sekali gitu dan dari dia. dan dia malah ganti topik lain ke topik dirinya sendiri, dan yang itu sih yang udah kelihatan tanda red flagsnya. Dan yang kedua tuh teman, kalau misalnya kita punya teman terus dia itu kayak ngerasa bikin kita selalu salah, kayak misalnya kita nggak pilih dia, kita nggak setuju sama opinion dia, Jadi dia kayak- langsung kayak tersisi ya. ya kayak ngerasa tersisi dan nggak ngerasa ditemenin, Iya. padahal emang lagi nggak kita emang nggak mungkin emang nggak sependapat. Iya. Dan yang ketiga, kalau untuk yang ketiga ini mungkin kita kan sering banget untuk nongkrong, bercanda-canda di tempat, dan juga kalau misalnya kita mulai percakapan gitu tapi dianya malah ngomongin ke orang lain. Maksudnya ngomong ke orang lain tuh, maksudnya tuh dia tuh lagi ngomongin orang lain tuh ngumpul, dan si A ini mulai percakapan tentang seseorang yang nggak ada di orang ruangan kita, sana. padahal kita juga kenal ya sama Iya. yang orang yang sedang dibicarainnya gitu, kayak kayak nggak mikir nanti atau kita nyampein kan, dia nggak mikir ke situ. Ya karena kita nggak juga nyampein, dia tahu itu, dan juga itu yang gosipnya sih kalau menurut gue. Dan juga Banyak orang kayak gitu, kalau juga kita nggak ada, dia juga ngomongin kita dari nah belakang, itu gitu. guys yang red flagnya itu. Dan juga kalau misalnya kalau kalian, jadi ini guys, kita tarik poinnya ke sini. Jadi kalau misalnya kita temenan sama orang yang sering gosip, jadi kita bakalan lambat laun bakalan jadi tukang gosip juga. Jadi kalau misalnya kita sering temenan sama orang yang baik, bukan baik dalam hatinya aja, tapi dalam attitude, ngomong, kita juga bakalan lambat laun seperti dia. Dan juga kenapa itu kita harus pilih temen. Dan ya itu poinnya guys, karena kalau kita temenan sama yang negatif, kita bakalan jadi negatif, dan kalau kita teman sama positif, pasti kita bakalan jadi positif. Ibaratnya kita teman sama orang yang sering belajar, kita nggak sering belajar, tapi dia kemana-mana bawa buku, baca buku, belajar algoritma, belajar aritmatika, jadi kita ikut juga ngeliat dia belajar untuk contoh-contoh soal tentang aritmatika, tapi kita juga nggak tahu tentang matematika, dan itu bikin kita kebiasaan senang matematika. Ada gak sih kalian teman yang kalau kita lagi di posisi Dong. iya titik terendah kita, kayak Terendah ya, banget. butuh to someone to talk, atau butuh uang mungkin ya, sih kan? Nah, butuh uang kan mungkin. Jadi mereka nih kayak tiba-tiba ngilang gitu, kayak hantu ya. Padahal kayak misalnya dia lagi butuh kita tuh selalu ada gitu. Berarti di sini mereka itu udah jelas ya, kalau datang itu pas mereka lagi Ada maunya. ada apa nih dateng, sorry banget. Karena kita tipe orang yang nggak enakan ya kadang. Ditambah kalau tipe orang nggak enakan, udah Udah habis. sih, udah dimanfaatin banget gitu. Jadi guys, itu tadi ada 4 atau berapa yang merupakan tanda-tanda bahwa kamu ada di toxic friendship dan Pertemanan yang nggak sehat ya. dan juga mempunyai teman reflex, dan itu tanda-tandanya kalau kalian Jadi- bisa jauhin sekarang. Atau kalian bakal kena dampaknya. Yap. Oke, jadi itu tadi semua obrolan kita tentang soal pertemanan ya. Dari kenapa kita Harus pilih-pilih teman. harus mulai pilih-pilih teman, refleksnya yang kelihatan, yang nggak kelihatan gitu, sampai dari cerita-cerita yang mungkin sedikit pedes ya, tapi itu semua tuh nyata gitu. Dan ya makin kesini kita makin sadar bahwa menjaga diri itu penting, bahkan dalam hal yang kelihatannya sederhana, kayak contohnya soal pertemanan ini. Itu sederhana sebenarnya, tapi kalau kita nggak benar untuk pilih teman, itu nggak bakalan jadi sederhana, dan itu bakalan jadi bumerang bagi kalian. Jadi bisa kita tarik benang merahnya bahwa nggak semua orang itu harus kita jaga, dan itu nggak apa-apa banget. Kalau kita merasa nggak nyaman, kita bisa bilang untuk say no untuk anything. Kalau kalian tuh nggak mau dan kalian tuh nggak bisa, bahkan itu dalam circle pertemanan. Kita juga hidup, kita yang ngejalaninnya ya, jadi kita yang ngerasainnya. Jadi yang kalau yang udah nggak baik nanti Bakalan dampaknya ke kita Dampak, juga. iya. Itu Makanya- karena parasit. Teman refleks itu parasit, guys. So, kalau kamu dengerin ini dan ngerasa relate, atau ini kayak kisah aku banget, atau kamu punya cerita tentang pertemanan, boleh banget nge-share ke kita, ke teman-teman yang lainnya juga di komen gitu, biar mereka juga belajar dari pengalaman kita gitu, dan kalau kamu ngerasa sendiri, atau bikin kamu ngerasa lebih dimengerti, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya. Siapa tahu mereka juga ngerasain hal yang sama kayak yang kita rasain gitu. thanks banget udah dengar cerita kita yang apa adanya. Emang iya, yang kita ceritain itu semuanya pernah
terjadi di kita gitu. Dan untuk episode selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak bahas untuk kehidupan sehari-hari. Pantengin aja YouTube-nya kita. Gak apa kok kalian mau DM apapun nggak apa-apa, kita bakal jawab karena kita terbuka banget ya gitu. Tentang apalagi tentang masih seputar tentang pertemanan dan lain-lain. Tenang kok, kita berdua tuh friendly banget ya. Friendly. If you like this type of video, jangan lupa mampir ke Instagram kita, Bening Zalia Dan Sherly Monica. dan Bye.